Oke, kita mulai lagi ya teman-teman. Hari ini saya WFH, kerja di rumah. Tadi mau berangkat ke kantor, cuman subuh-subuh hujan besar nih. Jadi di rumah saja. Ya memang jadwalnya di rumah sih hari ini. Oke, saya hari ini dapat tugas untuk melihat ataupun mereview terkait draft perubahan Perpres ya, atau draft rencana perubahan Perpres tentang perubahan atas Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Ini draft perubahannya sudah dipublish di website Undang-Undang UU Cipta Kerja, uu-ciptakerja.go.id. Nah, silahkan di-download ya. Jadi ini sudah dipublish juga ya. Sudah dipublish untuk semuanya. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin mengetahui draft revisi atau draft perubahan Perpres dari Perpres 16 tahun 2018 pengadaan barang jasa pemerintah, silakan bisa di-download ini ya, rencana perubahannya di website ini. Nanti linknya saya berikan di deskripsi dari video ini. Di deskripsi di bawah nanti bisa diklik linknya untuk mendownload revisi ini, draft perubahan ini. Oke, karena ini sudah terpublish juga. Nah, ini untuk membantu teman-teman para pengelola pengadaan, ahli pengadaan, ataupun yang terkait dengan pengadaan barang jasa pemerintah. Saya akan rekam yang saya kerjakan pada pagi ini ya, untuk melihat apa saja yang berubah dari Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Oke, bisa juga teman-teman mendownload dan membacanya. Tapi untuk generasi rebahan ini ya, bisa sambil santai melihat videonya ya, sambil mendengarkan apa saja pasal-pasal apa saja yang berubah ataupun direncanakan berubah dari Perpres ini. Oke, silakan di-download. Kita lihat ya. Kita lihat. Nah, ini sudah saya sandingkan antara draft perubahan dengan Perpres 16-nya ya. Oke, kita telusuri satu persatu apa perubahannya. Saya tidak akan banyak bicara terkait latar belakangnya. Ini saya akan hanya sekedar menunjukkan saja ya poin-poin mana perubahannya agar tidak capek untuk membacanya ya, biar bisa sambil santai untuk melihat apa perubahan-perubahannya. Baik, kita langsung mulai saja. Pertama, untuk pasal 1. Untuk pasal 1, ini ketentuan angka 18, 27, 33, 35, 40, dan 41 ini ada perubahan, ada penyisipan, kemudian ditambahkan angka 54. Kita lihat ya, dan kita sandingkan bersama. Pertama, angka 18 kita lihat. Oke, nah ini 18. 18 di Perpres lamanya ini. Nah, 18, sumber daya manusia pengadaan barang jasa pemerintah adalah aparatur sipil negara ASN dan non-ASN yang bekerja di bidang pengadaan barang jasa pemerintah. Oke, ya berubah sedikit ya. 18A ditambahkan dan 18B ditambahkan ya. Ini muncul pejabat fungsional pengelola pengadaan barang jasa. Ya, apa definisinya? Kemudian pejabat selain pengelola pengadaan barang jasa adalah apa definisinya, yang ditugaskan sebagai apa. Nah, ini ada tambahan di 18A dan 18B. Jadi memperjelas pasal ataupun nomor 18 dari pasal 1 ini. Kemudian selanjutnya angka 27. Angka 27 ada apa di sini? Angka 27. Nah, ini terkait pelaku usaha. Pelaku usaha definisinya dipersingkat. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan atau kegiatan pada bidang tertentu. Yang lamanya 27, Perpres 16-nya agak panjang ini. Kemudian pasal 33. Pasal 33 terkait HPS. Nah, ini terkait HPS. Oke. Harga perkiraan sendiri atau HPS adalah perkiraan harga barang jasa yang ditetapkan oleh PPK. Nah, ini lebih dipanjangkan lagi, yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung atau overhead cost,
keuntungan dan PPN. Oke, ini memperjelas definisi HPS ya. Di angka 33 ini yang semula ada total HPS adalah HPS plus PPN dan sebagainya, di sini diperjelas. Kemudian angka 40. Angka 40, nah ini terkait pengadaan langsung. Pengadaan langsung ini BPKJL adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang, konstruksi jasa lainnya dengan HPS. Nah, ini ada penambahan kata HPS ya. Yang bernilai paling banyak 200 juta, masih sama nilainya. Kemudian di 41-nya juga untuk konsultan, ini sama juga, pengadaan langsung jasa konsultan adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia jasa konsultansi dengan HPS. Nah, ini muncul HPS ya, yang bernilai paling banyak 100 juta rupiah. Jadi semula bernilai paling banyak ya. Nah, yang bernilainya ini dari mana? Ini dimunculkan HPS. Selanjutnya terakhir ada tambahan di angka 54. Nah, semula hanya sampai 53, ditambahkan 54. Toko dalam jaringan ya, daring. Yang selanjutnya disebut toko daring adalah sistem informasi yang memfasilitasi pelaku usaha yang menjual barang jasa melalui media internet pada pengadaan barang jasa pemerintahan. Nah, ini definisi untuk di bawah nanti ada ya, terkait dengan purchasing atau apa nanti di bawah kita lihat. Selanjutnya pada pasal 3 ayat angka 2. Angka 2 apa? Pasal 3. Ini pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat dilakukan secara terintegrasi sama. Nah, ditambahkan rancang bangun ya, perekayasaan pengadaan, pelaksanaan, ditambahkan itu. Selanjutnya pasal 4 ada perubahan di huruf G dan huruf H. Nah, ini G dan huruf H. Ini kita lihat pasal 4-nya di pasal 16-nya, maaf. Pasal 4, nah ini GH. Ya, G mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha. Jadi tambahkan ini. Kemudian H-nya semula mendorong menjadi meningkatkan. Ini nomor H-nya. Ini pasal 4. Selanjutnya di antara huruf F dan H ayat 1 pasal 9 sekarang ya. Pasal 9 kita lihat pasal 9. Nah, ini pasal 9 ayat 3 ya. Ayat 3-nya. Nah, ini ayat 3-nya. Di pasal 9 ada F1 ya. Di ayat 1. Kemudian ayat 3 ya, ayat 3. Oke, kita lihat. Nah, ini sehingga berbunyi. Nah, ini ada F1. Tambahkan ini untuk tugas PA menetapkan pengenaan sanksi daftar hitam. Kemudian di ayat 3-nya tambahkan PA untuk APBD dapat melimpahkan kewenangan sebagai banding ayat 1 sampai dengan ditambahkan, berarti kewenangannya sampai dengan F1 ini yang tadi tambahannya. Jadi di APBD juga menetapkan daftar hitam ya. Oke. Kemudian pasal 11 ini ayat 1 ditambahkan A1 ya, ayat 1. Oke, 1A. Nah, ini melakukan konsolidasi ya, semula tidak ada, melakukan konsolidasi. Kemudian pasal 16 satu ayat, yaitu ayat 5. Ayat 5 pasal 16.
pasal 16, asalnya 4 ayat, ya, ditambahkan ayat 5 atau angka 5. Ini penyelenggara swakelola ya dapat dibantu oleh pengelola pengadaan. Jadi dalam swakelola juga boleh dibantu dengan pengelola pengadaan. Selanjutnya pasal 19 ya tentang spek teknis. Nah, ini ayat 1 ada perubahan ya. Oke, dalam negeri sama, menggunakan yang dihilangkan, SNI sama. Nah, ini semula penggunaan produk industri hijau menjadi ramah lingkungan. Kemudian ayat 2 terkait penyebutan merek, komponen, suku cadang, bagian satu sistem, barang jasa dalam katalog elektronik, toko daringnya hilang ini ya. Toko daringnya ini tambah toko daring, tambah toko daring ya. Tambah toko daring. Nah, ini. Kemudian yang semula ada barang jasa pada tender cepat ini dihilangkan. Nah, ketentuannya nanti dimasukkan di pasal tender cepat, kita lihat. Kemudian ada penambahan ayat 4 atau angka 4 pada pasal 19. Nah, ini produk ramah lingkungan yang dimaksud tadi penambahan di C menggunakan barang jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup. Oke. Selanjutnya pasal 26. Pasal 26, nah, ini terkait HPS. Ini ayat 2, ayat 3, ayat 5 berubah, kemudian ayat 4 dihapus. Ayat 2 terkait kerahasiaan ya dan rinciannya ya. HPS tidak rahasia, rinciannya rahasia. Nah, ayat 4 yang total ada istilah total HPS yang mana itu adalah hasil perhitungan HPS dengan PPN dihilangkan karena di lapangan menimbulkan kebingungan mungkin ini ya. Kemudian apa lagi? Itu aja ya, ini pasal 26. Oke, selanjutnya pasal 27. 27 jenis kontrak. Nah, ini jenis kontrak ada penambahan. Nah, pertama jenis kontrak konstruksi dipisah menjadi ayat 2. Jadi pertama jenis kontrak barang dan jasa lainnya ditambahkan kontrak cost plus fee. Nah, tuh lumsum tetap ada, harga satuan ada, gabungan ada, kontrak payung ada, turnkey-nya ini hilang. Turnkey-nya ini untuk konstruksi. Nah, kemudian ayat 2 ini dipisah pekerjaan konstruksi ya, jenis kontraknya lumsum, harga satuan, gabungan, turnkey. Nah, tambahkan cost plus fee. Jadi ini untuk memperkuat pekerjaan konstruksi ya, bahwasannya turnkey untuk konstruksi, kemudian ada penambahan cost plus fee. Kemudian konsultansi masih sama, lumsum waktu penugasan kontrak payung. Kemudian, nah ini untuk konsultan dipisahkan juga untuk konsultan konstruksi ya, yaitu hanya ada lumsum dan waktu penugasan, tidak ada kontrak payung untuk jasa konsultan konstruksi. Oke, kemudian penjelasan terkait kontrak lumsum merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut ya. Ini sama penjelasannya, semua risiko sama, orientasi sama, pembayaran sama. Nah, ini beda ininya aja linknya. Tadi kan ada penambahan ya. Nah, oke, tapi secara definisi kurang lebih sama ini ya. Kemudian oke, nah penjelasan terkait kontrak cost plus fee itu apa? Ya, jenis kontrak yang dapat digunakan untuk pengadaan barang, konstruksi jasa lainnya dalam rangka penanganan keadaan darurat dengan nilai kontrak merupakan perhitungan dari nilai aktual ditambah imbalan dengan presentasi tetap atas biaya aktual, cost plus percentage fee, atau imbalan dengan jumlah tetap. Nah, ini tambahannya ya. Oke. Nah, kemudian untuk angka 12 ini ada penjelasan terkait kontrak tahun jamak. Nah, ini yang sebelumnya di angka 9
penyelesaiannya 12 bulan, 1 tahun anggaran. Oh, ini dipisah, ini ya, dipisah aja. Dipisah. Kita lihat lagi petarisnya. Ini untuk pasal 27 ya. Oh, nggak ada petarisnya ya. Nah, kurang lebih perubahannya ini ya. Ada tambahan kos plus fee ya. Nah, ini kalau orang Sunda ini sama aja P sama F ini ya. Kos plus fee. Kemudian ada pemisahan kontrak untuk jasa konstruksi. Oke. Pasal 27 jenis kontrak. Kemudian pasal ini mana 27 tadi, mana 27 deh. 27 28, asalnya 28 bukti kontrak. Ini ayat 6 yang berubah. Ayat 6, nah ayat 6 ini surat pesanan ini hanya untuk e-purchasing ya. Toko daringnya hilang ini sebelumnya. Kemudian pasal 31 terkait jaminan penawaran. Nah, ini terkait penyebutan HPS ya. Sebelumnya ada total HPS yang di dalam pelaksananya suka jadi rada rancu ya. Beberapa teman-teman bilang seperti itu. Jadi totalnya hilang sekarang jadi HPS saja. Kemudian pasal 32 juga sama ya, terkait jaminan, tapi ini terkait masalah dari HPS-nya ya. Nah, ini total HPS menjadi HPS saja, totalnya hilang. Kemudian pasal 33 terkait jaminan pelaksanaan. Jaminan pelaksanaan di ayat 2A-nya. Nah, ini 2A sebelumnya pengadaan jasa lainnya yang aset penyedia sudah. Nah, sudahnya hilang. Jadi sekarang pengadaan jasa lainnya yang aset penyedia dikuasai oleh pengguna, sudahnya hilang. Oke. Kemudian ayat 3-nya. Ayat 3-nya ini juga sama. Ini terkait HPS ya. HPS, jadi totalnya hilang yang B ini ya. Asalnya nilai total HPS menjadi nilai HPS saja. Untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80% dari nilai HPS, jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai HPS. Totalnya hilang. Kemudian pasal 38 ini ayat 2 ya. Pasal 38 ayat 2 ayat 5 ya. Ada satu huruf I ditambahkan. Kemudian ayat 6 antara huruf A dan B ditambahkan A1. Kita lihat ya. Pertama ada ayat 2. Ayat 2 kita bandingkan dengan aslinya. Nah, ini ayat 2. Nah, ini ada penambahan toko daring e-purchasing sebagaimana dimaksud ayat 1. Metode pemilihan penyedia ini ya. Dilaksanakan untuk barang konstruksi jasa lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik dan toko daring. Jadi untuk e-purchasing itu istilah untuk pengadaan melalui katalog elektronik atau toko daring. Nah, ada muncul toko daring. Kemudian di ayat 5 ditambahkan huruf I. Nah, ini untuk penunjukan langsung, kriteria penunjukan langsung ya, keadaan tertentu apa, asalnya sampai H tambahkan I, yaitu pekerjaan konstruksi dalam hal terjadi pemutusan kontrak. Kemudian di ayat 6 tender cepat. Nah, tadi ditambahkan terkait penyebutan merek. Tadi di depan kan di spek kan hilang ya penyebutan merek untuk tender cepat dalam spesifikasi. Nah, sekarang di tender cepatnya dimungkinkan dapat menyebut merek sebagaimana diatur dalam pasal 19 di belakang. Dimungkinkan ya, asal memenuhi pasal 19. Nah, jadi tidak langsung menyebut merek tanda cepat, tapi harus lihat dulu masuk nggak aturannya terkait penyebutan merek tersebut. Kemudian pasal 39 ayat 3. 39 ayat 3 terkait metode biaya selama umur ekonomis. Nah, ini hanya digunakan untuk barang, asalnya untuk barang konstruksi jasa lainnya, sekarang hanya untuk barang saja. Metode evaluasi biaya selama umur ekonomis digunakan untuk pengadaan barang yang memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga operasional, pemeliharaan, nilai sisa dalam waktu proses tertentu. Itu
itu ya, jadi hanya untuk barang. Metode evaluasi penawaran biaya selama berekonomi. Selanjutnya pasal 41 metode pemilihan penyedia untuk jasa konsultansi. Ayat 5-nya ditambahkan satu huruf, yaitu huruf E ya. Ini ayat 5-nya. Nah, ini terkait dengan penunjukan langsung ya. Penunjukan langsung ditambahkan dengan jasa konsultan yang rahasia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, ini untuk penunjukan langsung jasa konsultansi. Kemudian pasal 50. Pasal 50 huruf B ayat 4 ayat 5, ayat 4 ayat 5. Pasal 50 ini ayat 4 dan ayat 5. Ayat 4 ada perubahan di huruf B. Kita lihat ayat 4-nya, huruf B-nya apa? Ini terkait tanda cepat ya, tanda pelaksanaan tanda cepat. Nah, ini ditambahkan dengan huruf B. Penyedia menyampaikan informasi identitas barang yang ditawarkan dan harga. Jadi bukan hanya memasukkan harga, tapi menyampaikan informasi identitas barang yang ditawarkan dan harga. Oke. Kemudian di angka 5-nya terkait e-purchasing. Pelaksanaan e-purchasing ya. Nah, ini hampir sama. Nah, tapi ditambahkan dengan kepala daerah untuk kebutuhan daerah. Jadi ada penambahan kebutuhan daerah. Oke. Selanjutnya pasal 52. Pasal 52 setelah ayat 1 ditambahkan ayat 1A 52 terkait pelaksanaan kontrak. Pelaksanaan kontrak ditambahkan dengan 1A ini untuk pemilihan penyedia konstruksi sebelum SPPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penjelasan huruf 1 ini ya. Huruf A, PPK dan calon penyedia terlebih. Nah, ini ada rapat persiapan. Jadi ada tambahan rapat persiapan ini. Oke, kemudian pasal 61. Pasal 61 ini terkait pengecualian ya, pengecualian. Ayat 1, 2, 3 dirubah, yang mana ayat 2, 3 ayat 1 ya. Ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 dirubah, disisipkan ada 2A ya, sehingga berbunyi. Nah, ini ayat 1 pengecualian, dikecualikan PBJ BLU. Ditambahkan ada daerahnya ini nih, layanan umum, layanan BLUD ya. Kemarin kan belum ada, sebelumnya belum ada. Kemudian ayat 1-nya ya, kemudian PBJ tarif sama, praktek mapan sama. Oke, sama yaitu. Jadi yang ayat 1 ada BLUD ya. Ayat 2 BLU plus BLUD, ini juga sama, ditambahkan BLUD ya oleh pimpinan atau kepala daerah, berarti BLUD kepala daerah, tambahkan ini ya. Kemudian tambahkan 2A ini ya. Nah, kalau BLU atau BLUD belum ditetapkan peraturannya oleh pimpinan atau kepala daerah, maka mengikuti Perpres pengadaan ya. Oke, Perpres ini. Oke. Itu kemudian pasal 65 tentang usaha peran serta usaha kecil. 65 berubah ya. Berubah pertama di ayat 2. Nah, ini ada istilah memprioritaskan penggunaan produk jasa usaha kecil koperasi. Nah, ini ada koperasi juga ya, koperasi hasil produksi di wilayah setempat. Nah, ini berarti ada tambahan itu ya. Ayat 2-nya ini KLPD, pemerintah daerah memprioritaskan penggunaan produk jasa usaha kecil dan koperasi dari hasil produksi di wilayah setempat. Nah, ini penting nih, berpihakan terhadap usaha kecil dan koperasi. Kemudian, nah ini juga baru untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud. Nah, ini dari UU Cipta Kerja juga nih. PAKPA wajib melokasikan paling sedikit 40%
dari nilai anggaran belanja barang jasa KLPD. Nah, jadi prioritas penggunaan produk jasa usaha kecil dan koperasi ya dari hasil produksi di wilayah setempat itu harus 40%. Wow, mantap ya. Oke, silahkan ini dibaca dan direnungkan ini bagaimana nanti aplikasinya. Selanjutnya ayat 4. Nah, yang semula 2,5 miliar sekarang menjadi 5 miliar nih. Ya. Jadi usaha kecil ini sampai dengan prioritas paket yang semula 2,5 miliar sekarang 5M. Nilai paket pengadaan barang konstruksi lainnya paling banyak 5 miliar diperuntukkan untuk usaha kecil atau koperasi. Nah, plus koperasi juga. Asalnya nih 2,5 miliar kan. Nah, kayak berubah nih. Oke, ayat 5. Nah, ini sama ya, kalau memang tidak dapat dipenuhi ya berarti di luar usaha kecil atau koperasi. Nilai paket pengadaan 5 miliar tadi dikecualikan untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi. Ini mirip dengan yang sebelumnya ya, tidak dapat dipenuhi. Kemudian LKPP mencantumkan katalog elektronik sama ya. Kemudian nomor 6-nya non kecil. Oke, kurang lebih sama. Itu perubahannya. Nah, ini lumayan signifikan ya. Saya ulangi di sini. Di pasal 65 ya. Saya ulangi sekali lagi. Usaha kecil ya. Pertama adalah di ayat 2 nih ya. Yaitu KL Pemda memprioritaskan penggunaan produk jasa usaha kecil, produk atau jasa usaha kecil, dan koperasi. Jadi prioritas penggunaan produk atau jasa usaha kecil dan koperasi dari hasil produksi di wilayah setempat. Oke. Nah, melaksanakan ayat 2 itu bagaimana? Ya, PAKPA wajib mengalokasikan ya, udah ada aturannya dan wajib ini ya, mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang jasa. Nah, ini nilai anggaran barang jasanya, belanja barang jasanya di KL Pemda tersebut. Oke. Kemudian perubahan yang semula sampai dengan 2,5 miliar itu diperuntukkan untuk usaha kecil, sekarang menjadi 5 miliar diperuntukkan untuk usaha kecil dan atau koperasi. Koperasi. Selanjutnya sama ini ya, selanjutnya sama. Kemudian pasal 66. Pasal 66 terkait penggunaan produksi dalam negeri, ini yang berubah ayat 2, ayat 3, ayat 4. Antara 3 dan 4 disisipkan ada 3A. Kita lihat dulu ayat 2-nya. Kewajiban PDN sebagaimana dimaksud di atas ayat 1 yang memiliki TKDN dan BMP 40%. Kewajiban. Ini apa perubahannya ya? Kewajiban penggunaan sebagai jika terdapat peserta. Oh, ini semula pakai peserta gitu, sekarang pokoknya produknya dilihat, terdapat produk dalam negeri, bukan dilihat dari pesertanya ya, bukan peserta yang menawar tapi produknya. Oke, kemudian di ayat 3-nya nilai TKDN. Oke, mengurusi ini peraturan undang-undang diganti dengan ini. Nah, ini ke kementeriannya. Asalnya peraturan perundang-undangan. 3A kewajiban PDN. Nah, ini dimunculkan di perencanaan, persiapan dan pemilihan penyedia. Jadi di setiap tahapan harus dilihat nih, sudah harus difilter terus nih di perencanaan, udah masukin belum PDN-nya. Nah, siapa tahu di perencanaan terlewat, di persiapan oleh PPK, persiapan pengadaan juga dilihat. Nah, terus di pemilihan penyedia juga dilihat ya. Tuh, kemudian ayat 4 dicantumkan dalam RUP ya, tadi terkait di perencanaan berarti RUP, di persiapan di spek ya, dan di persiapan pemilihan berarti di dokumen pemilihan. Oke, selanjutnya pasal 67. Pasal 67 ayat 5. Ayat 5-nya ini
Ini ada penyebutan Badan Usaha Nasional ya. Jadi yang dikerjakan oleh, nah ini redaksinya ya diperjelas ya. Oke. Selanjutnya pasal 74 ya. Kalau yang tadi ini sama nilainya masih 7,5% redaksinya aja dirubah. Dan pasal 74. Nah, ini terkait sumber daya nih, sumber daya manusia, pengadaan ya dan kelembagaan ini ya. Menang besar nih pengelola pengadaan nih, mudah-mudahan ya bisa menang besar ini ya. 74. Nah, ini dirubah banyak ya, SDM, sumber daya pengadaan barang jasa. Nah, jadi sudah diperjelas nih, sumber daya pengelola fungsi pengadaan, sumber daya perancang kebijakan, nah ditambah lagi perancang kebijakan dan sistem pengadaan, dan sumber daya pendukung ekosistem pengadaan. Ya, nanti mungkin ada penjelasannya kembali ya di aturan turunannya. Kemudian sumber daya pengelola fungsi pengadaan itu adalah sumber daya yang melaksanakan fungsi pengadaan barang jasa di lingkungan KL Pemda. Sumber daya perancang kebijakan dan sistem pengadaan adalah sumber daya manusia yang melaksanakan perancangan kebijakan dan sistem pengadaan barang jasa. Ya mungkin ini japung analisis kebijakan ya, atau japung pengadaan ini ya. Nanti kita lihat di aturan turunannya untuk memperjelas. Ekosistem pengadaan, sumber daya manusia yang memiliki berbagai keahlian tertentu. Nah, di bidang pengadaan. Jadi yang terlibat di pengadaan itu sekarang ya bisa japung-japung itu ya. Nah, ini japung pengadaan, mudah-mudahan bisa menang besar ini ya. Ketentuan lebih lanjut, nah nanti kita lihat nih ya, mengenai SDM pengadaan akan diatur ya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oke, selanjutnya setelah pasal 74 ada tambahan pasal 74A. Sumber daya manusia pengelola fungsi pengadaan terdiri atas pengelola pengadaan barang jasa dan pejabat. Wah, berarti lebih luas selain pengelola pengadaan. Kemudian pengelola pengadaan bisa melaksanakan tugas wajib, bahkan ya wajib melaksanakan tugas ya. Jadi ini harus ya, suka ada keluhan kan ya, sudah dijapung tapi tidak ditugaskan. Nah, ini sudah ada wajib melaksanakan tugas sebagai Pokja, dapat sebagai PPK juga, sebagai pejabat pengadaan atau PJPHP. Kemudian berkedudukan di UKPBJ ya. Nah, kemudian pejabat selain pengelola pengadaan, nah di selain pengelola pengadaan juga dapat ditugaskan sebagai PPK, pejabat pengadaan, Pokja atau kepala UKPBJ. Nah, ini ada sertifikat kompetensi nih kepala UKPBJ sekarang nih. Kepala UKPBJ nih. Kalau UKPBJ harus sertifikat kompetensi, bahkan ya kompetensi ini. Kalau tidak salah kompetensi itu bukan dasar ya, lebih dari dasar ini ya. Kita lihat ya. Dalam hal atau jumlah paket pengadaan di KL tidak mencukupi untuk memenuhi batas angka kredit minimum per tahun. Nah, ini ada istilah angka kredit nih. Terkenang-kenang ini nih angka kredit ya. Bagi pengelola pengadaan barang jasa, sumber daya pengelola fungsi pengadaan barang tugas sebagai Pokja. Sebentar. Dalam hal nilai atau jumlah paket pengadaan di KL tidak mencukupi untuk memenuhi pencapaian batas angka kredit minimum per tahun, bagi pengelola pengadaan, sumber daya yang ditugaskan sebagai Pokja, pejabat dapat dapat berasal dari pejabat. Berarti kalau memang ini dapat berasal selain di ujung, selain panjang di awalnya nih ya, jadi bisa ditugaskan dari pejabat selain pengelola pengadaan barang jasa, dari luar juga bisa. Nah, atau PPK dapat di luar dari KPBJ. Itu tambahan 74A. Wah, ini tambahan ini terkait sumber daya ya, nambah ada rubah pasal, terus nambah pasal lagi. Wah, ini menang besar nih ya pengelola pengadaan ya. 74B. Maaf bercanda ya. Biar santai. 74B. Dalam rangka pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud di atas, menyusun rencana aksi pemenuhan pengelola. Nah, ini nih rencana aksi buat pemenuhan nih. Kemudian dalam hal pengelola PBJ di lingkungan KL Pemda tidak mencukupi, maka nah ini exit strateginya nih ataupun opsi lainnya nih. Nah, pengelola pengadaan harus ditugaskan. Nah, ini kan jangan dibiarin nih punya pengelola pengadaan secara optimal untuk PBJ di KL Pemda.
Paket pengadaan yang tidak dapat dikelola oleh pengelola pengadaan dapat dilakukan oleh PNS atau pegawai pemerintah. Nah, P3K juga bisa nih. Yang penting punya sertifikat kompetensi dan atau dasar, nah cukup dasar ya. Atau agen pengadaan untuk yang ini ya. Untuk apa nih? Penugasan ini ya. Oke. Lihat nanti linknya kemana ini ya, silahkan. Ayat 1, nah ini ke atas ini. Atau agen pengadaan. Kemudian dalam hal KL Pemda belum memiliki, kalau belum ada bagaimana? Nah ini ya, ada dapat dilaksanakan oleh siapa nih? Pokjanya adalah apa? PNS, P3K punya sertifikat, oke, di bidang pengadaan dan agen pengadaan, oke. Nah, kalau dia belum punya Japung ya, belum punya pengelolaan Japung, bisa PNS ya, di luar Japung berarti ya. Nah, nanti diatur dalam peraturan LKPP. Nah, jadi Japung dimaksimalkan ya, kalau tidak ada Japung PNS ya, P3K juga bisa atau agen pengadaan. Kemudian pasal 75 tadi SDM ya, lumayan nih kejapungan pengelola pengadaan. Sekarang 75 ini terkait kelembagaan. Kita lihat tambah 4 ayat. Tambah 4 ayat ya. 56, 78. 75 asalnya 1 sama 2. Ayat 2-nya sama, ayat 3 sama, 4 sama. Nah, ditambahkan nih pembentukan UKBBJ dikecualikan bagi lembaga yang tidak memenuhi kriteria untuk ya, kalau tidak memenuhi kriteria bentuk UKBBJ dikecualikan. UKBBJ melaksanakan peningkatan kapabilitas UKBBJ melalui model kematangan. Semakin didorong nih kelembagaannya, ketentuannya. Oke, nanti diatur dalam peraturan KPP. Oke, nah ini. Oke, jadi dia betul-betul didorong nih sumber daya pengadaan ya, kelembagaannya juga ya. Selanjutnya pasal 78. 78 terkait sanksi. Nah, ini kalau terkait sanksi ini strukturnya di ini ya, lebih disederhanakan ya, jadi agar jelas ini bagaimana ketika ini. Nah, ini dilihat dari sudut pandang peserta pemilihan menyampaikan dokumen palsu, ada persekongkolan, C ada KKN, D mengundurkan diri, maka sanksi administratif. Nanti sanksi administratifnya apa? Kita lihat. Kemudian pemenang mengundurkan diri, sanksi administratif. Ini pemenang pemilihan, sanksi administratif. Kemudian penyedia tidak melaksanakan kontrak, menyebabkan kerugian bangunan, menyerahkan jaminan tidak dicairkan, tidak dapat dicairkan, kesalahan perhitungan volume, tidak sesuai kualitas, terlambat, sanksi administratif. Nah, sanksi administratif bagaimana? Bisa digugurkan, cairkan jaminan, sanksi administratif. Nah, yang bagaimana yang ABCD ini? Nah, ayat 1 sampai dengan C ya, sanksi digugurkan. Nah, ini nanti bagusnya kita mappingkan ini ya. Jadi ini intinya diperjelas nih strukturnya nih. Struktur diperjelas. Oke, itu pasal 78 terkait sanksi. Strukturnya kurang lebih diperjelas ini ya. Selanjutnya 83 terkait daftar hitam. Ini AKP menayangkan informasi. Nah, asalnya identitas peserta, sekarang informasi peserta saja ya. Oke, perbedaan begitu, perubahan begitu. Kemudian pasal 88 ketentuan peralihan. Nah, ini ketentuannya menjadi 31 Desember 2023. Nah, nih. Saya ada napas nih ya. Napas 2 tahun lagi. Itu perubahan-perubahannya ya. Mudah-mudahan menang besar ini ya. Demikian, sehat selalu dan salam pengadaan dari Bogor.